Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang WN Mobuseka. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Livia dan Angie itu sudah berjuang mati-matian untuk melawan Mia yang telah dirasukin sama inti Arcadia. Pada awalnya mereka kira, mereka itu bisa membuat Mia jatuh tak berdaya lagi. Tapi nampaknya, barrier berbentuk raksasa milik Livia ini sangat menguras energi sihir. Jadi pada akhirnya Angie dan Livia itu hanya berhasil melemahkan Mia aja sampai ke titik wujud armor magisnya itu hilang. Tapi itu sudah cukup bagi Leon. Kini Leonlah yang akan membebaskan Mia dari pengaruh inti Arcadia itu. Duel Leon dan Mia pun tidak bisa terelakkan lagi. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dengan sebuah monolog dari Leon. Leon pun berkata, kalau sekali kamu terjerat dengan kekuatan iblis, maka kamu pasti akan susah untuk melepaskan diri dari kekuatan itu. Kemungkinan, kamu juga tidak bisa menjadi manusia lagi. Namun, jika itu masih belum terlalu lama, dan kesadaran manusia kamu masih ada, maka bukan hal yang mustahil untuk melepaskan diri. Saat ini tubuhnya Leon juga tidak merasakan sakit apapun. Mungkin sebelum tubuhnya dipengaruhi sama buff yang ia gunakan, tubuhnya itu meringis kesakitan. Tapi sekali ia menggunakan item buff itu, tubuhnya pun menjadi kebal akan rasa sakit. Namun, hanya kebal dengan rasa sakit saja, dan bukannya kebal akan kematian. Jika tubuhnya terus dipaksa seperti ini, Leon bisa saja mati tanpa rasa sakit. Sungguh, ia tidak tahu apakah item buff yang diberikan sama Mary ini adalah berkat ataukah kutukan. Tapi karena item buff ini, Leon masih bisa bertarung walaupun dirinya sudah sekarat. Walaupun begitu, tugas berat sudah menanti di hadapannya. Dia harus membebaskan Mia dari jeratan inti Arcadia yang hanya memanfaatkan kebenciannya aja. Di sini, Mia pun terus bergumam kalau dia tidak akan memaafkan Leon yang telah membunuh Finn. Tapi di sini, Leon pun hanya membalasnya kalau dia akan menyadarkan Mia dari pengaruh inti Arcadia itu, walau itu harus menggunakan kekerasan sekalipun. Mendengarkan jawaban dari Leon, Mia pun berkata lagi kenapa Leon itu peduli dengannya, padahal Leon itu telah membunuh Finn yang dianggapnya sebagai sahabat. Di sini, Leon pun langsung berkata, oleh karena itulah dia akan menyelamatkan Mia. Dia adalah sahabat dari Finn. Tapi nampaknya Mia itu tidak mau mendengarkan alasan dari Leon lagi. Ia pun langsung menyerang Leon dengan tembakan laser dari lingkaran sihir yang ia buat. Di sini Leon pun berhasil menahannya dengan menggunakan pedang dari Brave. Lalu, ia juga langsung mencengkram Mia dengan arogan supaya si Luxon itu bisa menganalisis dengan jelas letak dari inti Arcadia yang ada di tubuhnya Mia. Saat itu si Luxon pun sudah mengetahui posisi inti dari Arcadia yang menempel di tubuhnya Mia nih. Mendengarkan hal itu, Leon pun tanya nih, apakah mereka itu masih bisa memisahkan inti Arcadia dari Mia? Di sini Luxon pun menjawab kalau Leon bisa menghancurkan inti Arcadia itu dari dalam tubuhnya Mia, tapi tidak dengan arrogance dan pedang dari Brave. Karena memang inti dari Arcadia itu berukuran seperti dirinya. Ia juga tidak bisa membayangkan kalau pedang besar milik Brave itu langsung menusuk ke badannya Mia. Jadi di sini Luxon pun menyarankan kalau Leon itu harus turun dari arrogance untuk langsung menembak inti itu dengan senapan yang ada di kokpitnya. Mendengarkan hal itu, Leon pun siap untuk melakukannya. Namun tentu aja hal itu nggak mudah untuk dilakukan. Mia yang berada di cengkeraman arrogance pun langsung memberontak, lalu menembakkan laser sihirnya lagi langsung ke arah kokpit arrogance. Tentu aja si Leon pun langsung menangkis laser itu dengan pedang milik Brave lagi, lalu keluar dari kokpit arrogance untuk menembak hancur inti dari Arcadia. Di sini, Mia yang mengetahui aksi dari Leon pun langsung melayangkan serangan sihirnya lagi, tapi kini langsung mengarah ke badan dari Leon. Mia pun sudah yakin sekali dia itu bisa melenyapkan Leon tanpa tersisa dengan sihirnya, karena memang posisi mereka itu udah depan-depanan. Di sini Leon juga berkata kalau dia itu bisa melihat wajah Mia dengan jelas. Wajah yang dulunya imut, sekarang berubah menjadi mengerikan karena termakan sama dendamnya sendiri. Untungnya, si Luxon pun langsung pasang badan di depan Leon nih, dan mengaktifkan perisainya untuk melindungi Leon. Tapi Luxon pun berkata kalau perisainya ini hanya bisa bertahan 5 detik aja. Kalau lebih dari itu, dia tidak bisa bertahan lagi. Di sini Leon pun langsung jawab nih, kalau itu adalah waktu yang sangat cukup baginya. Lalu, si Leon pun langsung menembak inti Arcadia melalui celah dari perisainya Luxon. Dan seketika itu pula, tubuh Mia pun terhempas begitu juga
dengan inti Arcadia yang keluar dari tubuhnya Mia. Mereka berhasil dipisahkan oleh Leon, bahkan inti Arcadia itu terluka parah karena tembakan dari Leon tadi. Sedangkan untuk Mia, nampaknya dia itu hanya pingsan aja. Di sebelah Mia yang terbaring, si inti Arcadia pun terus mengoceh kalau dia nggak mungkin kalah di sini. Dia nggak mungkin dimusnahkan sama anak ingusan seperti Leon. Saat itu Leon pun memasangkan pisau atau bayonet kepada senapannya dan berjalan untuk mengakhiri hidup dari inti Arcadia. Namun anehnya, saat ditusuk ataupun ditembak, inti Arcadia itu tidak kunjung hancur juga. Nampaknya diperlukan serangan dengan skala besar untuk menghancurkan inti ini. Tapi si Luxon pun berkata kalau energinya itu sudah habis sekarang karena perisai yang tadi. Jadi dia itu tidak bisa mengeluarkan serangan skala besar untuk menghancurkan inti itu sekaligus. Namun sayangnya, selagi Luxon dan Leon berbicara mengenai itu, sang inti dari Arcadia pun tiba-tiba aja membesar dan mengeluarkan duri hitam persis dengan yang dikeluarkan sama Mia dalam wujud armor magisnya. Di sini tanpa segan, sang inti pun langsung menembakkan duri itu kepada Leon yang ada di hadapannya. Tentu aja si Leon pun gak bisa menghindari serangan kejutan dari sang inti dan hanya pasrah saja untuk menerimanya. Tapi si Luxon pun sekali lagi pasang badan untuk melindungi tuannya itu. Dia pun berkata kalau dia tidak akan membiarkan sang inti menyakiti Leon. Dengan mengorbankan tubuhnya sendiri, si Luxon pun terus menahan semua serangan dari duri itu. Sebagian besar dari duri itu pun terpental karena tubuh dari Luxon yang bisa dibilang dibuat dengan logam keras. Tapi tetap saja ada beberapa bagian dari tubuh Luxon yang penyok ataupun tergores karena serangannya tadi. Melihat adegan menyentuh itu, si inti Arcadia pun berkata kalau dia sangat terharu dengan pengorbanan Luxon. Namun nampaknya itu sia-sia aja. Cobalah lihat ke belakang. Saat Luxon melihat ke belakang, tubuh dari Leon pun sudah tertusuk salah satu duri yang cukup besar. Duri itu telah menembus dada kanannya. Tapi si Leon itu tidak merasakan sakit karena efek item buffnya itu masih terpengaruh kepada dirinya. Melihat tuannya yang seperti itu, si Luxon pun langsung mendekat dan meminta maaf karena tidak bisa melindungi Leon. Sementara itu si inti pun hanya bisa mengeluarkan tawa jahat dan berkata, kalau setelah membunuh Leon, maka ia juga akan menghancurkan Holford. Namun di sini Leon itu tidak tinggal diam aja. Dengan sisa tenaganya, Leon pun langsung melemparkan senapan dengan bayonetnya itu ke arah mata sang inti. Seketika itu pula membuatnya menjadi buta. Di sini, sang inti Arcadia pun hanya bisa meringis kesakitan. Nah, untuk melepas kekesalannya, si inti Arcadia pun langsung memerintahkan Arcadia untuk menembakkan lasernya ke arah Lycorn dengan menggunakan sisa tenaganya yang terakhir nih. Tentu aja di sini Leon pun langsung ingin menghentikannya, tapi baik dirinya ataupun Luxon sudah tidak memiliki tenaga untuk itu. Sementara itu di dalam Lycorn, si Angie dan Livia pun pingsan karena kehabisan energi sihir mereka. Namun dari kejauhan sudah terlihat jelas laser Arcadia mengarah kepada mereka. Jadi di sini si Mary pun meminta Claire untuk mengungsikan semuanya keluar dari Lycorn nih. Karena adanya pohon suci muda di sana, jadi si Noel dan Yumeria itu bisa mengaktifkan sihir jalur teleportasi dengan memanfaatkan pohon suci muda itu. Tapi kalau mereka itu nggak cepat, mereka bisa saja tertembak sama laser Arcadia. Setelah mengaktifkan jalur evakuasi mereka, si Noel dan Yumeria pun langsung membawa Angie dan Livia untuk pergi meninggalkan Lycorn. Lagi pula kapal ini juga sudah mencapai batasnya, jadi Lycorn itu tidak bisa digerakkan lagi. Nah, saat itu si Carla dan Kelly juga langsung mengajak Mary untuk mengungsi nih. Tapi terbesit di pikiran Mary, kalau tidak ada yang menahan tembakan laser itu, maka mereka semua tetap akan terkena dampaknya. Dan kemungkinan terburuknya, mereka juga akan mati. Jadi harus ada orang dengan barrier kuat yang melindungi jalur evakuasi dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya selain Mary. Setelah membulatkan tekadnya, si Mary pun langsung melepas genggaman Carla dan berkata kepadanya kalau dia akan tinggal di kapal ini. Masih ada yang harus aku lakukan. Ia akan meminta Claire untuk membawa Carla dan Kelly mengungsi secepatnya. Melihat sikap Mary yang seperti itu, si Claire pun tahu kalau Mary akan mengorbankan dirinya. Jadi ia pun hanya bisa berkata, semoga beruntung Mary. Lalu si Claire pun langsung mendorong Carla dan Kelly yang hendak tetap bersama dengan Mary nih. Di sini, Mary pun hanya bisa menatap sedih kepada kedua temannya itu. Tapi memang, jika Mary itu tidak berkorban, maka mereka semua akan mati. Dengan menggenggam semua alat sainsnya, Mary pun pergi ke geladak Lycorn
untuk menahan serangan dari Arcadia. Di sini, Mary pun langsung menghantamkan ujung tongkat Saints-nya ke arah tanah, lalu berkata, "Kalau pinjamkanlah kekuatanmu. Aku ingin melindungi sesuatu yang berharga bagiku dan juga kakakku." Seakan menjawab permohonan dari Mary, ketiga alat Saints-nya itu langsung menyala dan membuat 3 lapis barrier besar yang bisa menahan serangan Arcadia. Walau bisa menahan serangan dari Arcadia, tapi nampaknya itu tidak akan bertahan lama. Kekuatan barrier Mary tidak sebanding dengan laser itu. Dalam hatinya, ia pun berkata kalau nampaknya ini akan menjadi akhir bagi dirinya. Tapi setidaknya, ia bisa melindungi apa yang berharga bagi kakaknya. Sebelum ia bereinkarnasi, ia selalu menyalahkan dirinya sendiri yang bisa dibilang tidak sengaja membunuh Leon. Rasa bersalah itu terus menghantuinya sampai ajal menjemput Mary. Mary ingin sekali bertemu dan meminta maaf kepada Leon. Dan di kehidupan keduanya ini, Mary berharap kalau dia bisa menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi tak disangka, kakaknya itu malah ikut bereinkarnasi ke dunia ini dan lagi-lagi membantunya. Mary tidak sempat meminta maaf kepada Leon, walau sudah dipertemukan kembali dengannya. Bersamaan dengan itu, satu persatu dari barrier Mary pun hancur, dan hanya menyisakan 1 lapis barrier aja. Mary pun menangis, lalu berkata, mungkin di masa lalu, ia melakukan kesalahan besar dengan merebut kehidupan Leon. Leon tidak sempat menikmati ataupun merasakan kebahagiaan ketika hidup di bumi. Tapi kali ini, tidak akan kubiarkan kebahagiaan dari Leon hancur begitu aja. Ia akan melindungi Angie, Livia, dan Noel. Sebelum barrier terakhirnya hancur, Mary pun langsung berkata nih, "Kerja keraslah saudara idiotku, dan kali ini nikmatilah hidupmu." Perisai terakhir Mary pun langsung hancur, dan kesadarannya pun memudar, karena laser Arcadia sebentar lagi menghantam dirinya. Adegan terakhir yang bisa dia lihat adalah, dia itu seperti dipeluk dan dilindungi oleh seseorang wanita yang mirip dengan Livia. Kemungkinan besar itu adalah Anne, sang Saints masa lalu yang diceritain pas rute Mary. Karena memang dalam rute itu dikatakan serpihan jiwa Anne itu masih berada dalam peralatan Saints yang kini dipakai sama Mary. Dan dalam kobaran api di sana, Mary juga sempat melihat 4 armor pangeran idiot menuju dirinya. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon lagi. Di sini Luxon pun melaporkan kepada Leon kalau memang Licorne itu sudah selamat dari kehancuran karena perisai dari Mary. Jadi kemungkinan tidak ada korban di antara mereka. Tentu aja Leon pun sangat senang ketika mendengar kabar itu. Namun si inti dari Arcadia tidak menyerah gitu aja untuk membunuh Leon. Di sini ia pun mencoba menyerang Leon dengan serangan durinya lagi. Tapi Luxon pun berhasil mengendalikan Arrogance untuk memeluk inti itu jatuh ke dasar laut. Lalu dengan menggunakan sisa tenaganya yang terakhir, Luxon pun memerintahkan tubuh utamanya yang sudah bobrok itu untuk menembakkan laser dalam upayanya menghancurkan sang inti sekaligus juga Arrogance. Dengan terpaksa, Arrogance itu harus dikorbankan. Di sini Luxon pun berterima kasih kepada Arrogance karena telah menjadi senjata utama bagi dirinya dan juga Leon. Saat itu secara perlahan, Arcadia juga sudah mulai hancur dan jatuh ke lautan. Di tengah-tengah itu, Luxon dan Leon pun sudah tidak bisa menyelamatkan diri lagi. Arrogance sudah hancur, jadi tidak ada kendaraan apapun yang bisa membawa mereka pergi dari benteng yang sudah hancur ini. Leon juga sudah mulai merasakan sakit karena efek item buff miliknya sudah hilang. Luxon yang melihat tuannya merasa kesakitan pun langsung berinisiatif untuk mencarikan obat penetralisir yang terjatuh akibat pertarungan dengan Mia tadi. Tapi di sini Luxon sudah tidak bisa terbang lagi, jadi ia pun menggelindingkan dirinya untuk mencari obat itu. Sialnya, obat penetralisir itu sudah hancur juga akibat terkena serangan duri dari inti Arcadia. Di sini Luxon pun nampak ingin menangis dan berkata dengan gagap, kalau tidak ada obat penetralisir, maka tuannya akan mati. Aku harus mencari obat penetralisir lainnya. Melihat Luxon yang sangat peduli dengannya, Leon pun hanya tersenyum dan meminta Luxon mendekat kepadanya. Ia pun berkata kalau Luxon itu sudah bekerja dengan keras, jadi beristirahatlah sekarang. Lagi pula, kalaupun ada obat penetralisir, si Leon itu tetap akan mati karena luka di dadanya itu benar-benar parah dan tidak mungkin bisa terobati lagi. Di sini, Luxon pun meminta maaf kepada Leon karena tidak bisa melindunginya. Leon pun berkata kalau itu tidak apa-apa. Lalu Leon juga melanjutkan kalau ini adalah kehidupan keduanya. Jadi menurutnya kehidupan seperti ini lebih baik dibandingkan kehidupannya yang dulu yang harus berakhir karena jatuh dari tangga.
Dia tidak pernah menyesalinya sama sekali. Di sini dengan sisa energinya yang terakhir, si Luxon pun mendengarkan tuannya secara seksama. Lalu Luxon pun berkata, jika Leon bisa bereinkarnasi lagi dan mengulangi hidupnya di sini, apakah Leon itu akan menjemputnya lagi di pulau terapung itu? Mendengarkan hal itu, Leon pun hanya tersenyum. Karena Luxon tidak berbicara seperti biasanya, Leon pun merasa kalau Luxon itu sedang menangisi kematiannya. Tapi nampaknya baik kesadarannya Leon maupun suaranya Leon itu sudah tidak bisa keluar lagi. Jadi Luxon pun terus berkata, kalau Leon bereinkarnasi dengan keadaan yang sama, maka Luxon akan siap menjadi partner Leon lagi. Kali ini dia tidak akan gagal melindungi Leon. Kali ini dia pasti akan membuat Leon lebih senang. Mendengarkan hal itu, Leon pun berusaha berkata, kalau dia tidak tahu apakah dia bisa menjemput Luxon lagi di pulau itu atau enggak. Karena memang waktu itu aja si Leon itu hampir beberapa kali mati untuk mencapai pulau terapungnya. Tapi tetap saja suaranya itu pun tidak bisa keluar. Di saat terakhir, Luxon pun hanya berkata jika Leon tidak bisa menemukannya, maka Luxonlah yang akan datang menjemput Leon. Leon adalah tuan sejatinya. Saya pasti akan menjemputmu. Dan kali ini, kita pasti akan berhasil. Di saat terakhir, Jill pun menemukan Leon dan Luxon yang sudah tidak sadarkan diri lagi. Lalu ia pun segera membawa mereka pergi dari sana. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan WN Momosuke-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Christopher, signing off.